warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bajikan, Rahayu. Sahabat hukum, saya Putri Ayu Lestari dengan NIM 131-220-0302, mahasiswa semester 5 Fakultas Hukum Untak Surabaya yang sedang bermagang di PT Graha Projustisia dengan pemilik kantor Dr. Roman Hakim, SH.MH. Hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang dua lembaga peradilan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT.UN dan Pengadilan Agama. Teman-teman pendengar, pernahkah kalian mendengar istilah PT.UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara? Ini sebenarnya punya peran penting dalam melindungi hak-hak warga negara. PT.UN ini adalah pengadilan yang khusus menangani sengketa antara warga negara dengan pejabat atau instansi pemerintah. Menarik nih, saya akan kasih contoh kasus yang ditangani PT.UN. Misalnya, ketika ada warga yang merasa dirugikan karena izin mendirikan bangunannya ditolak tanpa alasan yang jelas, atau kasus pemberhentian pegawai negeri yang tidak sesuai prosedur. Proses persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pendaftaran gugatan adalah proses yang dimulai oleh pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan atau tindakan suatu badan atau pejabat negara. Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. Untuk mengajukan gugatan, penggugat membayar uang muka biaya perkara yang besarnya ditaksir oleh panitera pengadilan. Setelah penggugat membayar uang muka biaya perkara, gugatan dicatat dalam daftar perkara oleh panitera pengadilan. Selanjutnya, Ketua PT.UN melakukan rapat permusyawaratan untuk membahas apakah gugatan dapat diterima atau tidak. Hal yang menjadi pertimbangan adalah pokok gugatan, syarat-syarat formil, alasan gugatan atau posita, apa yang dituntut dalam gugatan atau petitum, dan jangka waktu. Apabila gugatan lolos, maka proses dilanjutkan pada tingkat pemeriksaan perkara, diajukan pada hakim tunggal dalam acara cepat. Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Apabila gugatan tidak lolos, maka dapat dilakukan perlawanan. Perlawanan dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat formil gugatan selambat-lambatnya 14 hari sejak penetapan ketua pengadilan. Pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun. Terhadap perlawanan diperiksa dengan acara singkat. Jika dikabulkan, maka penetapan ketua pengadilan dianggap gugur dan pokok-pokok perkara diperiksa. Jika ditolak, maka gugatan gugur dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Perkara diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, dilakukan pemeriksaan persiapan untuk memeriksa kelengkapan gugatan. Penggugat dapat memperbaiki gugatan dalam waktu 30 hari. Jika tidak disempurnakan dalam waktu tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak bisa dilakukan upaya hukum, melainkan hanya dapat diajukan gugatan baru. Setelah melalui pemeriksaan persiapan, maka dilakukan pemeriksaan persidangan. Proses pada tingkat pemeriksaan persidangan diawali dengan pembacaan gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Dalam hal ini, penggugat dapat mencabut gugatannya lambat-lambatnya sebelum tergugat memberikan jawaban. Proses persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian, di mana majelis hakim memeriksa alat bukti seperti surat, keterangan ahli, dan keterangan saksi. Informasi atau dokumen elektronik juga dapat digunakan sebagai alat bukti sah di pengadilan. Setelah memeriksa alat bukti, maka para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan atau konklusi. Setelah pemeriksaan dan penyampaian kesimpulan, majelis hakim bermusyawarah untuk memberikan putusan. Putusan harus mencakup kepala putusan, identitas para pihak, ringkasan gugatan dan jawaban, pertimbangan dan alasan hukum, amar putusan, dan waktu pembacaan. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka. Jika tidak, putusan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Salinan putusan kemudian disampaikan kepada para pihak. Nah, sekarang kita beralih ke pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Peradilan agama berwenang menyelesaikan jenis perkara antara lain: yang pertama, perkawinan seperti perceraian,
dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh anak, izin poligami. Yang kedua, kewarisan, wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat, zakat, infak, sedekah. Yang kelima, ekonomi syariah. Bagaimana caranya? Sebagai penggugat, Anda dapat mendaftarkan perkara di pengadilan sesuai tempat tinggal tergugat. Tetapi, untuk perkara perceraian didaftarkan di pengadilan sesuai tempat tinggal istri. Untuk gugatan terhadap benda tidak bergerak, di antaranya tanah dan rumah, dapat mendaftarkannya di pengadilan di mana benda tersebut berada. Jika berperkara secara biasa, seluruh proses beracara dilaksanakan di kantor pengadilan. Syaratnya cukup sederhana, hanya membawa EKTP dan menyerahkan surat permohonan atau gugatan ke pengadilan, kemudian membayar biaya perkara kecuali yang ditetapkan. Setelah itu, menunggu panggilan sidang yang akan disampaikan oleh petugas pengadilan ke tempat tinggal. Selanjutnya, Anda dapat mengikuti seluruh proses persidangan yang dilaksanakan di gedung pengadilan. Tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama, upaya perdamaian. Majelis hakim akan berusaha menasihati para pihak untuk berdamai. Yang kedua, pembacaan surat gugatan. Majelis hakim akan membacakan gugatan atau permohonan dari penggugat. Jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapinya sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, penggugat bisa mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan dari tergugat. Duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pembuktian. Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Musyawarah Majelis Hakim. Rapat pemusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia. Dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak. Yang terakhir, putusan hakim. Setelah selesai musyawarah Majelis Hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan Majelis Hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan tersebut diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Khusus perkara cerai talak, masih ada sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau PHT. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Memahami proses dan peran dalam persidangan sangat penting bagi warga negara untuk memastikan keadilan ditegakkan dalam sistem hukum. Memahami kegiatan-kegiatan ini dapat membantu menjaga integritas sistem hukum dan mendorong penegakan hukum yang adil dan transparan. Hukum, saya sudah dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHMH.
Di sini saya akan bertanya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Agama terkait kasus dan penyelesaiannya. Sebelumnya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik. Mohon pencerahannya Pak mengenai kekhususan kewenangan Tata Usaha Negara dan perkaranya itu seperti apa Pak? Tata usaha negara. Ya. Kalau bicara tata usaha negara itu adalah administrasi. Ya, yang digugat adalah administrasi. Keputusan yang digugat itu keputusan yang memberikan bagi pihak, yaitu orang yang diberi putusan yang telah dirugikan. Contohnya Pak, contohnya kalau sertifikat, ternyata sertifikatnya sebelumnya milik Jono, ternyata diberikan Lastri, itu adalah merugikan. Nah, itu namanya keputusan tata usaha negara. Jadi yang diputus itu adalah administrasinya. Keputusan kenapa? Keputusan itu pejabat tata usaha negaranya yang memberikan keputusan itu, bukan dari dia. Izin bertanya Bapak mengenai kasus Tata Usaha Negara yang pernah Bapak tangani itu seperti apa? Lalu boleh ceritakan kronologi singkatnya dan bagaimana proses penyelesaian dari kasus tersebut Pak? Ya, saya menangani kasus usaha yang menarik sekali, yaitu kasus Dr. Toto. Dr. Toto itu ketika diberikan surat dirugikan, maka surat apapun, ya, tentunya pensiun, tentunya terus menurunkan pangkatnya, maka diajukan ke PTUN. Sampai dari PTUN itu menang, ya, dibatalkan. Kemudian dari PT juga dibatalkan, menang. Dari MA menang sampai PK. Ternyata keputusan itu dimintakan pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar dieksekusi. Tapi sampai sekarang oleh karena kekuasaannya, ya ini di pemerintahan Kota Surabaya. Nah, kalau wali kotanya menggenggam, apa bisa ada eksekusinya? Ini kelemahan menyangkut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena nggak ada judicialnya. Jadi hanya balik tangan, sampai sekarang dikejar-kejar, ya tetap menggenggam, tetap tidak dibatalkan untuk keputusan itu. Contohnya seperti itu. Ini kasusnya. Lalu bagaimana dengan kewenangan dari Pengadilan Agama Bapak? Kewenangan dari pengadilan? Kewenangan pengadilan agama itu kewenangannya ketika satu, yaitu tentang menangani tentang perceraian, tiga talak, wali Islam, kemudian sama itu Bank Syariah Islam BSI, itu kewenangannya ketika ada persoalan sana. Jadi kompetensinya seperti itu kalau agama. Tapi orang yang di sana adalah yang beragama Islam. Contohnya tadi Bank Syariah Islam, berarti ada yang hubungannya dengan Islam. Lalu bagaimana dengan kasus dan proses penyelesaian yang Bapak tangani? Prosesnya sampai sekarang masih proses karena hubungan dengan hak tanggungan, sehingga tanggungan itu dikarenakan sepanjang merugikan maka bisa diajukan di Pengadilan Agama. Lalu dari dua peradilan tersebut yang lebih menantang Bapak untuk menangani kasus tersebut itu dari peradilan mana Pak antara dua peradilan tadi? Yang menantang ya di PTUN. Kalau Pengadilan Agama sebenarnya ya seperti itulah. Kalau dulu sih Pengadilan Agama itu ada perceraian itu mana yang salah mana yang benar itu tidak dipertimbangkan, tapi sekarang itu sepanjang sudah 6 bulan ADRT maupun pertengkaran terus menerus sesuai dengan PP 9 tahun 2005 pasal 19 bisa saja PCD bisa cerai. Lalu bagaimana perbedaan dan karakteristik dari dua pengadilan tersebut? Karakteristik satu, kalau eksekusi bisa di Pengadilan Agama karena ada jurusdikanya, tapi kalau Pengadilan Tata Usaha Negara nggak ada jurusdikta, jadi eksekusinya nggak ada. Hanya itu aja. Pengadilan Agama bisa dieksekusi karena ada jurusdiktanya, ya kan? Iya. Demikian.
Kalau PT UN tidak ada diskusinya karena nggak ada diskusi. Itulah perbedaan antara pengadilan tata usaha negara dan pengadilan agama. Terima kasih Bapak atas pencerahan informasi yang Bapak berikan, ini sangatlah penting dan bermanfaat. Amin. Nah, semua bermanfaat ya. Iya. Untuk semua kalangan akademisi, ya, kalangan masyarakat juga semua mendapatkan dari edukasi yaitu pencerahan ya. Oke sahabat hukum, sekian dari perbincangan kami pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih. Salam.